Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrima Zain dari kelas A1 Mahasiswa Keperawatan UNAS semester 4. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem informasi klinis. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memberitahu tujuan pembelajaran dari materi yang saya akan bawakan. Tujuannya itu untuk memahami konsep dan dasar sistem informasi klinis dalam penyediaan layanan kesehatan. Yang kedua ada memahami jenis-jenis sistem informasi klinis yang berbeda dan fungsinya dalam pelayanan kesehatan. Mari kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada pengertian dan tujuan. Sistem informasi klinis atau Clinical Information System adalah sebuah informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi klinis terkait pasien pada suatu institusi kesehatan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien, efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan, serta memberikan dukungan pada pengambilan keputusan klinis oleh tenaga medis. Selanjutnya kita masuk ke dalam modul-modul sistem informasi klinis. Ada beberapa modul pada umumnya dalam sistem informasi klinis. Yang pertama ada modul registrasi. Modul registrasi ini digunakan untuk mencatat identitas pasien. Yang kedua ada modul pendaftaran rawat jalan. Modul ini digunakan untuk mendaftarkan pasien yang datang untuk mendapatkan layanan kesehatan di poliklinik atau rawat jalan. Yang ketiga ada modul pendaftaran rawat inap. Modul ini digunakan untuk mendaftarkan pasien yang perlu dirawat di rumah sakit. Yang keempat ada modul rekam medis elektronik. Modul ini mencakup catatan media pasien. Yang kelima ada modul tindakan medis. Modul ini digunakan untuk mencatat semua tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Yang keenam ada modul pengelolaan jadwal. Modul ini digunakan untuk mengatur jadwal dokter atau tenaga medis lainnya. Yang ketujuh ada modul faktur dan pembayaran. Modul ini digunakan untuk pembayaran pasien dan asuransi. Yang kedelapan ada modul manajemen inventaris dan obat. Modul ini digunakan untuk mencatat stok obat, memastikan obat-obat tersedia ketika dibutuhkan. Yang terakhir ada modul pelaporan dan analisis data. Modul ini digunakan untuk menghasilkan laporan medis dan analisis data untuk memantau kinerja rumah sakit dan memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari modul ini yaitu adalah mengoptimalkan pengelolaan informasi, kesehatan pasien, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit atau klinik. Selanjutnya, ada tantangan dalam implementasi sistem informasi klinis. Ada beberapa tantangan dalam implementasi sistem informasi klinis. Yang pertama ada penyesuaian dengan kebutuhan penggunaan. Tantangan dalam hal ini bagaimana menyesuaikan fitur dengan kebutuhan penggunaan yang berbeda-beda. Yang kedua ada masalah interoperabilitas. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana memastikan sistem dapat bekerja dengan baik bersama-sama tanpa terjadi kompatibilitas atau interoperabilitas. Yang ketiga ada ketersediaan data yang akurat dan lengkap. Tantangan dalam sistem ini adalah bagaimana memastikan data yang masuk sistem benar-benar akurat dan lengkap. Yang keempat ada masalah keamanan dan privasi data. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana memastikan data pasien terlindungi dengan baik dan hanya dapat diakses dengan orang-orang yang berwenang. Yang kelima ada pelatihan pengguna. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana menyediakan pelatihan yang efektif dan berkala untuk pengguna agar dapat menggunakan sistem dengan maksimal. Yang terakhir ada biaya. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana mengoptimalkan penggunaan anggaran agar sistem dapat diimplementasikan dengan sukses. Selanjutnya, ada kasus sukses dalam penggunaan sistem informasi klinis, yaitu ada salah satu contoh sukses dalam penggunaan sistem informasi klinis adalah di Rumah Sakit Pusat Pertamina atau sering disebut RSPP yang terletak di Jakarta.
RSPP menggunakan sistem informasi klinis untuk mengelola data pasien dan memudahkan pelayanan kesehatan. Sistem informasi klinis di RSPP mencakup beberapa modul seperti rekam medis elektronik, dan lain-lain. Dalam pengembangan sistem informasi klinis, RSPP mengalami beberapa tantangan seperti biaya implementasi yang cukup tinggi, integrasi sistem yang kompleks, dan kesulitan dalam mengubah pola pikir staf medis yang terbiasa menggunakan metode manual. Selain RSPP, banyak rumah sakit dan lembaga kesehatan lainnya di seluruh dunia juga telah mengimplementasikan sistem informasi klinis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, ada Kaiser Permanente di Amerika Serikat. Beliau mengembangkan sistem informasi klinis yang terintegrasi untuk mengelola data pasien secara efektif. Dalam implementasi EAHR ini, Kaiser Permanente memanfaatkan teknologi informasi terkini, termasuk teknologi cloud and computing dan mobile device. Pasien dapat mengakses sistem rekam medis mereka secara online dan dapat berkomunikasi dengan dokter mereka melalui aplikasi mobile. Dampak positif dari implementasi EAHR ini terlihat pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pengurangan kesalahan medis, dan peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan. Selain itu, pengguna EHR juga berhasil menurunkan biaya pelayanan kesehatan dan meningkatkan kepuasan pasien. Cukup sekian materi yang saya bawakan. Maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.